Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah la haula wala quwwata illa billah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la taqulu liman يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap orang-orang yang gugur di jalan Allah bahwa mereka itu mati. Bahkan sebenarnya mereka itu hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 154. Sahabatku di mana saja berada, kali ini saya bersama para guru sedang mengadakan perjalanan religi, yaitu berziarah ke daerah Surabaya atau ke daerah Ampel. Sedikit kami akan menceritakan asal muasal atau perjalanan dakwah Sunan Ampel atau yang lebih dikenal Raden Rahmat. Satu ketika Sunan Ampel merupakan salah satu di antara wali songo yang menyebarkan agama di Islam atau di Nusantara, tepatnya di tanah Jawa. Sunan Ampel yang memiliki nama asli Raden Muhammad Ali Rahmatullah atau dikenal Raden Rahmat, menyebarkan agama Islam di wilayah Surabaya, Jawa Timur. Sunan Ampel merupakan anak dari Maulana Malik Ibrahim atau Malik Maghribi, atau yang lebih kita kenal dengan sebutan Sunan Gresik. Sunan Ampel dikenal dengan metode dakwahnya, yaitu Moh Limo. Ia juga salah satu sebagai pencetus kerajaan Islam pertama di tanah Jawa dan membantu membangun Masjid Agung Demak. Ia lahir di Campak, Kamboja sekitar 1401. Sunan Ampel juga keponakan dari Raja Majapahit yang dipimpin oleh Raja Brawijaya. Dalam buku Sunan Ampel Raden Rahmat karya Yoyok Rahayu Basuki, adapun kakak sulung ibunya adalah Dewi Sasmitra Putri yang merupakan permaisuri Prabu Kertawijaya atau Brawijaya. Kemudian pada tahun 1443 bersama saudara tuanya bernama Ali Musada atau lebih dikenal Ali Murtadho dan sesepuhnya Raden Burereh datang ke Jawa dan menetap di Tuban. Setelah menetap di Tuban, ia berangkat menuju kerajaan Majapahit untuk menemui bibinya, yaitu Dewi Sasmitra Putri. Sunan Ampel berdakwah menyebarkan agama Islam di wilayah kerajaan Majapahit yang sedang dalam masa-masa suram, karena para adipati dan pembesar kerajaan melupakan tugasnya sebagai seorang pemimpin. Mereka lebih suka hidup bermewah-mewah dan berpesta pora. Sunan Ampel terlebih dahulu singgah di Palembang dan Tuban untuk menyebarkan Islam di kawasan itu. Kehadirannya di Trowulan merupakan titik balik sejarah keagamaan masyarakat Majapahit, dari pemeluk Hindu menjadi Muslim. Said Ali Rahmatullah menikah dengan Nyai Ageng Manila Putri Tumenggung Arya Teja, Bupati Tuban. Sejak saat itu, gelar pangeran dan raden disematkan kepadanya. Raden Rahmat, demikian beliau kemudian dikenal. Sedangkan nama Ampel berasal dari nama tempat Raden Rahmat bermukim, yaitu tempat Denta, yaitu Ampel Denta yang kini termasuk kawasan Surabaya. Kawasan Ampel Denta dihadiahkan oleh Raja Majapahit untuk mendukung gerakan dakwah Sunan Ampel yang berorientasi pada perbaikan moral masyarakat.
Dalam metode dakwah Sunan Ampel dikenal ada istilah moh limo dari bahasa Jawa yang berarti tidak mengerjakan 5 hal tercela. Di antaranya yang pertama adalah moh main atau tidak berjudi. Yang kedua moh ngombe atau tidak mabuk-mabukan. Yang ketiga moh maling atau tidak mencuri. Yang keempat moh madat atau tidak mengisap candu. Dan yang kelima moh madon, tidak berzina. Metode dakwah ini terbukti dapat memperbaiki moralitas masyarakat yang konon saat itu telah merosot sampai pada level yang memprihatinkan. Inilah salah satu alasan mengapa Prabu Sri Kertawijaya memberikan keleluasaan kepada Sunan Ampel atau Raden Rahmat, menyebarkan Islam kepada semua tingkatan sosial masyarakat di Ampel. Bahkan beliau mendirikan sarana ibadah yang kini menjadi Masjid Sunan Ampel dan sarana pendidikan untuk menunjang internalisasi ajaran dan nilai-nilai keislaman, menggantikan keyakinan yang lama selama ini dikerjakan oleh masyarakat pada khususnya. Demikian kisah singkat tentang seorang Sunan, Raden Rahmat atau lebih dikenal Sunan Ampel. Semoga menjadi pengetahuan untuk kita, semakin kita cinta kepada para aulia Allah. Sahabatku, ini proses kami sedang berada di dalam Masjid Sunan Ampel. Berangkat dari cerita bahwa ketika mendirikan Masjid Agung Sunan Ampel, ketika Sang Sunan sedang mencari orang yang mengerti tentang ilmu perbintangan, lalu berjumpalah dengan seorang yang bernama Son Haji. Beliau lalu mendirikan masjid dengan kiblat yang ditentukan. Kemudian ada seorang murid daripada Sunan Ampel yang tidak percaya dengan kiblat yang telah diarahkan oleh Son Haji. Akhirnya Son Haji menempelkan tangannya kepada dinding depan masjid sampai bolong. Maka ketika dilihat dalam bolongan telapak tangan tersebut yang ada di masjid, terlihatlah Ka'bah atau Baitullah. Maka bersamaan semua santri dan murid-murid mengatakan Subhanallah. Maka dari situlah Son Haji disebut Mbah Bolong, yang makamnya persis di belakang masjid atau berada sebelum kita ke Makbarah Sunan Ampel. Kita melewati di sisi kanan daripada jalan gerbang mengarah ke Makbarah. Ketika masjid sudah jadi, kemudian ada seorang marbot yang bekerja selalu bersih, menyapu, mengurus masjid, bahkan sampai tidak ada debu satupun. Maka marbot yang pertama di zaman Sunan Ampel itu yang bernama Mbah Soleh. Ketika tahun demi tahun Mbah Soleh meninggal dunia, sampai-sampai masjid terlihat kotor dan ada debu, sampai-sampai Sang Sunan mengatakan kalau saja Mbah Soleh masih hidup, mungkin masjid ini tidak sekotor ini. Akhirnya atas izin Allah, ucapan Sunan Ampel diwujudkan. Tiba-tiba Sang Sunan melihat ada seorang yang sedang menyapu di lantai. Kemudian peristiwa ini berulang sampai 8 kali. Ketika ke-8 sudah dihidupkan kembali, yaitu Mbah Soleh oleh Sunan Ampel. Maka ketika takdir Allah, Sunan Ampel pun wafat. Ketika Sunan Ampel wafat, maka tidak lama kemudian, selang beberapa waktu, Mbah Soleh pun wafat yang ke-9 kali. Maka peristiwa atau tempat lokasi pemakaman daripada Mbah Soleh yang mempunyai makam 9 dalam riwayat ada di sisi kanan Masjid Agung Sunan Ampel. Jadi kalau ikhwafillah sedang berziarah ke Ampel,
mencari lokasi makam Mbah Soleh, persis ada di kanan Masjid Agung Sunan Ampel. Barangkali itu yang dapat kami sampaikan. Yang benarnya dari Allah, yang salah semata-mata kekhilafan kami mohon diberikan pintu maaf yang seluas-luasnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.